Gadis itu ingin melompat ke air bersama pacarnya. Tapi dia tidak tahu airnya hanya sedalam beberapa sentimeter. Tepat ketika dia hendak lari, anjing itu menggonggong dengan liar. Pria itu dengan cepat menghentikannya ketika dia tahu. Tapi sudah terlambat. Gadis itu tidak bisa berdiri dan kepalanya membentur papan lompat dengan keras. Jatuh langsung ke kolam. Sang pacar tidak banyak berpikir sekarang. Cepat berenang ke tempat pacar dia. Bawa pacar naik ke atas. Dia dengan cepat melompat ke air. Ambil jubah mandi di bawah air. Langsung bantu pacar menghentikan pendarahan. Pria itu berteriak minta tolong. Anjing tetangga sangat pengertian. Juga menggonggong keras untuk membantu pemilik meminta bantuan. Namun semuanya sia-sia karena kolam ini sudah bertahun-tahun terbengkalai. Beberapa jam yang lalu pria itu datang ke sini untuk berenang. Tanpa diduga, orang misterius diam-diam membuka katup pembuangan. Air di kolam dengan cepat mengalir dari saluran pembuangan. Tunggu sampai pria itu dibangunkan oleh anjing yang menggonggong. Air di kolam hanya tersisa setengahnya. Pria itu memiliki firasat buruk. Cepat naik ke atas. Tapi sekarang dia menemukan bahwa kolam renang ini tidak memiliki tangga. Dia mencoba memanjat. Tetapi karena batu batanya sangat licin, dia tidak punya tempat untuk berpegangan tangan. Jadi berenang ke sana. Ingin berdiri di alas renang untuk memanjat. Tapi tinggi badan saja tidak cukup. Pada saat itulah dia melihat telepon di atas dari cermin. Pria ini langsung memiliki ide baru. Dia mengambil sabuk jubah mandi dan mengikatnya ke kaca. Ingin tarik ponsel ke bawah. Tapi dia mencoba berkali-kali semua gagal. Dia tidak punya pilihan selain berteriak keras minta tolong. Tetapi kolam itu telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Pada dasarnya tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkannya. Saat ini, pacar tiba-tiba menelepon. Ponsel bergetar dan jatuh ke kolam. Pria itu sejenak merasakan harapan. Dia mengulurkan tangannya dan menatap telepon. Anjing di sebelahnya melihat ini dan tidak bisa berhenti bersorak untuk pemiliknya. Tidak hati-hati jatuh ke tepi kolam. Anjing mencoba memanjat. Tapi dindingnya sangat licin. Tidak bisa memanjat sama sekali. Di satu sisi adalah ponsel yang bisa menyelamatkan nyawanya. Satu sisi adalah anjing yang paling dia cintai. Batin pria ini sedang berjuang. Pada akhirnya dia memutuskan untuk menyelamatkan anjingnya terlebih dahulu. Dia menggunakan bantalan udara untuk menopang kaki anjingnya. Berhasil mendorong anjing ke atas. Tetapi ketika dia kembali telepon jatuh. Pria yang sangat menyesal. Tidak berhenti menyalahkan diri sendiri. Tiba-tiba, suara keras datang dari belakang. Dia menoleh ke belakang, teleponnya masih tertahan di tepi kolam. Ternyata ponsel masih terhubung dengan kabel charger. Pria mencoba untuk berenang ke sana. Tapi sekarang ketinggian air sudah turun drastis. Dia tidak bisa mengambil telepon sama sekali. Melihat ponsel jatuh, pria itu memutuskan untuk mengambil risiko. Dia mencoba untuk melompat. Sayangnya tidak bisa menangkapnya. Ponsel masih jatuh ke air. Dia dengan cepat menyelam untuk mengambil teleponnya. Sayangnya tidak dapat menghidupkan ponsel. Harapan sekali lagi padam. Dia merasa tertekan untuk sesaat. Untuk menjaga agar permukaan air tidak turun, dia menyelam ke dasar. Gunakan baju mandi untuk memblokir saluran pembuangan. Tetapi ketika dia ingin berenang, rantai di celananya tersangkut di saluran pembuangan. Pada titik ini pizza yang dibelinya telah diantarkan. Pengantar makanan terus menelepon untuk mencari seseorang. Pada saat yang sama pria itu juga melihat pria pengiriman itu. Tapi tidak peduli berapa banyak dia berteriak. Suara bahkan tidak bisa mencapai darat. Melihat yang antar makanan bersiap-siap untuk pergi. Pria ini menggunakan seluruh kekuatannya. Akhirnya memutuskan rantai. Dia dengan cepat berenang terus berteriak minta tolong. Tapi suaranya tenggelam oleh suara motor. Sekali lagi kehilangan kesempatan untuk diselamatkan. Tampaknya keberuntungan hidup pria ini telah habis olehnya. Pria itu kelelahan sekarang. Hanya bisa memanjat kasur udara menunggu penyelamatan. Tidak tahu sudah berapa lama.
Pacar melihat laki-laki dia tidak menelepon balik dan pergi ke kolam sendirian. Melihat pacarnya tidur di kolam, dia ingin mengejutkannya. Akhirnya adegan di awal film terjadi. Tiba-tiba berubah menjadi horor. Hari segera menjadi gelap. Pacar belum bangun. Kepala masih tidak berhenti mengeluarkan darah. "Aku tidak akan membuatmu dalam bahaya," kata pria itu. Anjing itu tiba-tiba menggonggong dengan keras di pintu masuk. Pria itu menoleh dan menemukan seekor buaya. Pria itu dengan cepat memberi isyarat kepada anjing itu untuk diam. Tapi buaya membidik anjing. Perlahan mendekati. Tiba-tiba buaya tidak bisa berdiri dan jatuh ke dalam kolam. Ya ampun. Pria ini sangat takut. Dia menyelam untuk mencari buaya tersebut, tetapi tidak menemukan jejak buaya tersebut. Pria itu buru-buru menarik pacarnya kembali. Bagaimanapun bahayanya, yang tak terlihat adalah bahaya yang sebenarnya. Pria berdiri di dekat tepi kolam mencari gerakan buaya. Untungnya buaya tidak lapar. Tidak memakan orang itu. Hari berikutnya kolam itu kosong. Buaya menatap. Dan luka pacarnya masih berdarah. Perlu diperban. Pria melihat sekeliling. Temukan buaya dengan selotip di mulutnya. Bisa menyelamatkan pacarnya. Pria itu masukin tangan ke dalam mulut buaya. Dia ingin mengeluarkan selotip di dalamnya. Pria ini bahkan tidak berani mengabaikannya. Ulurkan tangan dengan hati-hati. Tiba-tiba anjing di atas menggonggong. Pria itu panik buru-buru memberi isyarat kepada anjing peliharaannya untuk diam. Beruntung buaya itu tidak terbangun. Dia menyesuaikan suasana hatinya. Jangkau satu kali lagi. Hasilnya, untungnya kecepatan pria itu cukup cepat. Sebaliknya, jika benar-benar digigit, tangan pasti akan putus. Setelah mendapat perban, pria itu buru-buru membalut luka pacarnya. Mereka terjebak di kolam terbengkalai ini selama 2 hari 2 malam. Ponsel tidak memiliki cara untuk hidup. Pada dasarnya tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Sekarang pria itu melihat selokan di sebelahnya. Mungkin ada kesempatan untuk keluar di bawah. Tetapi ketika pergi ke sana, dia menemukan bahwa penutup lubang itu diperbaiki dengan sekrup. Dia memperhatikan gerakan buaya di satu sisi dan mencoba memutar sekrup di sisi lain. Tapi dia memutar penutup lubang selama setengah hari dan masih tidak bergerak sedikit pun. Dia hanya bisa kembali ke pacarnya. Sekarang dia melihat kalung pacarnya. Dia segera menggunakannya sebagai alat. Dia baru saja melepas kalung itu dan menemukan buaya tergeletak di penutup lubang gat. Buka mulut lebar-lebar pada saat bersamaan. Pria itu hanya bisa menggunakan kaset itu untuk menggunakannya sebagai senjata. Terus melawan buaya. Untungnya buaya itu tidak mempedulikannya. Kembali dan pergi. Pria itu mengambil kesempatan. Gunakan kalung untuk membuka sekrup. Berhasil membuka penutup lubang gat. Pria ini cek ke dalam. Ada jalan di situ. Daripada tunggu mati di sini, lebih baik coba sekali. Dia bergegas kembali ke tempat pacarnya. Ingin panggil pacar untuk masuk ke dalam bersama. Siapa sangka buaya memanfaatkan kecerobohan pria itu dan merangkak masuk. Pria itu menunggu lama di luar, buaya masih belum merangkak keluar. Melihat pacar dalam bahaya, pria itu memutuskan untuk pergi. Setelah dia turun, dia memilih jalan dengan sembarangan. Dia tidak tahu di sisi mana buaya itu berada. Sekarang hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Tak perlu dikatakan dia sangat beruntung. Dia benar-benar menemukan pintu keluar, tetapi pintu keluar itu terkunci. Dia terus teriak minta bantuan. Tidak tahu kalau buaya itu kini perlahan mendekati kekasihnya. Anjing pendeteksi bahaya. Saat ini, pria tersebut juga melihat gerakan buaya dari cermin. Dia bergegas kembali. Dan sekarang buaya itu sudah mendekati pacarnya. Buaya ingin merangkak di pinggang pacarnya. Ingin menggigit sang pacar pria itu menjadi 2. Untungnya pria itu muncul tepat waktu. Membuang buaya sejauh 80 meter. Melihat buaya masih belum menyerah, dia menggunakan tongkat kayu untuk mengusir. Baru sekarang buaya berhasil dikejar. Pria itu terlalu lelah, bahkan merasa pusing.
Situasinya tidak baik. Di malam hari, pacar bangun juga. Tapi tidak ada air atau makanan di sini. Mereka takut itu tidak akan bertahan lama. Saat ini dua orang menganggap buaya itu sangat aneh. Tinggal di sana sepanjang hari tanpa bergerak. Tunggu sampai hari berikutnya untuk mencari tahu. Ternyata buaya melahirkan sarang telur. Tapi pria itu pusing sekarang. Detik berikutnya dia pingsan. Buaya perlahan merangkak ke arahnya. Melihat buaya mendekati anjing itu dengan cepat mengingatkan. Pria ini mengetahui buaya itu terpikat. Dia dengan cepat bangkit dan mendorong buaya itu ke saluran pembuangan. Kemudian tutup penutup lubang gat. Pacarnya dengan cepat menarik sofa dan mencoba menutupinya. Ternyata itu semua adalah rencana mereka. Untuk mendapatkan telur buaya mereka menggunakan kacamata untuk memfokuskan cahaya. Dan gunakan metode pengapian untuk membuat api. Berhasil makan telur buaya. Setelah mendapatkan kembali kekuatan mereka menginjak sofa. Coba gunakan itu sebagai bar keluar dari tempat sialan ini. Tetapi kolamnya lebih dari 6 meter, mereka tidak bisa mencapai tanah sama sekali. Pada akhirnya, masih berakhir dengan kegagalan. Untuk bisa kabur mereka tetap memindahkan sofa. Memutuskan untuk melarikan diri dari selokan. Setelah menunggu buaya merangkak keluar, keduanya segera masuk ke dalam. Pada saat itu, buaya menemukan bahwa telurnya telah hilang. Dengan cepat bergegas ke arah mereka. Untungnya pria itu bereaksi dengan cepat. Meluncur cepat ke dalam. Dan tidak digigit oleh buaya. Mereka aman. Tapi buaya itu berteriak dengan marah. Keduanya tidak berani mengabaikan. Mencoba untuk membuka pintu keluar. Pada saat ini, anjing itu tiba-tiba menggonggong. Ternyata dia mendeteksi satu drone. Pria mencoba meminta bantuan. Tetapi pihak lain tampaknya tidak melihat. Pria itu tidak bisa melewatkan kesempatan. Cepat kembali ke tempat lama. Tetapi saat dia membuka penutup lubang gat, dia benar-benar tercengang. Ternyata itu hanya mainan. Tidak ada kamera di atasnya. Tapi dia tetap berteriak minta tolong. Dia berpikir bahwa orang yang mengendalikan mainan itu ada di dekatnya. Tapi buaya di sebelahnya sepertinya menertawakannya. Pikir dia tidak bisa melarikan diri dari tempat ini. Saat ini angin kencang menjatuhkan kawat baja di sebelahnya. Tali baja hanya bisa memanjat. Pria itu tampaknya melihat harapan. Cepat memanjat ke atas. Tapi itu tidak semudah kelihatannya. Di sekitar tali penuh duri. Tidak bisa menaiki dua anak tangga, tangan pria itu berlumuran darah. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan terus memanjat. Selain itu, tali baja pada dasarnya tidak stabil. Pria itu hampir jatuh. Dia mencengkeram tali dengan kedua tangan. Karena hanya itu harapannya. Melihat keberhasilan dekat kawat baja tiba-tiba jatuh. Pria yang kehilangan pusat gravitasinya jatuh dengan keras. Pria itu terlihat sangat sakit. Setelah perban sederhana, dia pingsan karena rasa sakit. Ketika dia bangun, luka di kakinya menyebabkan dia sangat kesakitan. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa buaya telah menggigit kakinya yang terluka. Pria itu mulai panik. Buru-buru menggunakan kaki satunya untuk menendang buaya. Tapi bagaimana buaya melepaskan mangsanya? Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan perlahan mendekati pria itu. Saat berbahaya, pria itu mengambil peti di sebelahnya. Menghadapi buaya jahat. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Pada akhirnya buaya tidak bisa menahan serangan itu. Meludahkan 2 genangan air liur pada pria itu lalu berbalik dan pergi. Pria malam itu turun ke dalam saluran lagi. Kali ini dia merangkak ke sisi lain. Dia menahan rasa sakit karena merangkak untuk waktu yang lama. Dia akhirnya menemukan jalan keluarnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong penutup lubang itu. Dia naik dan akan bisa keluar. Pria itu tidak sabar untuk memanjat. Tapi detik berikutnya dia tercengang. Ini bukan jalan keluar, hanya kolam lain. Pria itu benar-benar putus asa. Kegagalan berulang kali membuatnya ingin mati. Hari berikutnya mainan jatuh.
Dua orang tuli dan buta membuat tangga ke dasar kolam untuk mengambil mainan. Tetapi mereka tampaknya buta. Tidak hanya tidak bisa melihat darah, bahkan tidak bisa melihat buaya di bawah sofa. Pria itu mendengar seseorang berbicara dan mencoba untuk kembali ke tempat dia berada. Ketika penutup lubang dibuka, dia menemukan bahwa keduanya telah pergi. Dia berteriak minta tolong, tapi sekarang dia tidak bisa mengeluarkan suara. Untungnya Nek pergi tapi masih tertinggal tangga. Pria itu sekali lagi melihat harapan. Tak disangka, saat melewati buaya, ia menghalangi jalan. Ya ampun, apa yang harus saya lakukan? Pacar terjebak dalam air. Jika tidak menyelamatkannya sekarang, tidak akan berhasil tepat waktu. Menghadapi seekor buaya yang tidak mau mengalah, pria itu memutuskan untuk mengambil risiko. Dia melilitkan kawat di lengannya, bersiap untuk bertarung dengan buaya. Tiba-tiba diserang buaya terlebih dahulu, menggigit kaki kiri pria itu. Pria menendang dengan kakinya, kemudian berbalik dan berbaring di atas buaya. Hadapi buaya dengan serangkaian serangan gila. Lalu dia mengambil pipa baja dan menggunakannya untuk menusuk buaya. Langsung ditancapkan ke mulut buaya. Buaya mati dalam sekejap. Sekarang pria itu ingin menaiki tangga. Tidak menyangka kecelakaan akan terjadi secara tiba-tiba. Tangga itu jatuh. Sudah berakhir, harapan akhirnya hilang. Pria itu putus asa lagi. Semua yang telah terjadi hari ini karena Tuhan sedang menyiksanya. Saat ini, pacarnya bersiul minta tolong dari dia. Anjing mengira dia dipanggil. Ketika dia melihat benda itu, pria itu dengan cepat menghentikannya. Mungkin sudah terlambat. Anjing terakhir melompat ke kolam. Hasilnya diikat dengan tali. Tidak lama kemudian, dia tidak lagi bernapas. Pria itu walaupun sangat sedih, tetapi jika dia tidak menyelamatkan pacar, dia takut akan terlambat. Dia menekan kesedihannya dan meraih tali untuk memanjat. Dia akhirnya naik ke selokan. Gunakan pipa baja untuk mencungkil penutup lubang gat. Berhasil menyelamatkan pacar. Untungnya pria yang datang tepat waktu. Pacar barunya tidak tenggelam. Dua orang saling berpelukan erat. Sejak saat itu, keduanya memutuskan untuk tidak pergi ke kolam renang selama